Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami Presbiter GPIB Cahaya Anugerah Surabaya mengucapkan selamat datang di hari Minggu ketiga sesudah Paskah yang dilayankan secara online. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, tema pada ibadah hari ini adalah pemuliaannya menjawab kebutuhan hakiki berdasarkan kitab Yeskiel pasal 36 ayat 1. Kiranya Tuhan Yesus Kristus berkenan akan ibadah dan bakti diri kita hari ini. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 15 bait 1 dan 3. yang menjadikan langit dan bumi. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Terimalah salam, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan menyertai juga. Dengan rasa sesal dan malu,
dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Tuhan dan kekal, lihatlah hati kami, penuh dusta, kemunafikan, kejahatan, ketamakan, keji dan berdosa. Ampunilah kami. Tuhan yang Maha Kasih dan Pengampun, sudilah Tuhan menyucikan hati dan seluruh hidup kami putih seperti salju. Ya Tuhan Allah kami, berilah kami kelayakan hidup dalam petunjuk jalan. Mari kita hidupkan Jemaat 418 bait 1 dan 2. Jemaat Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, maka disampaikan berita anugerah pengampunan firman Tuhan pada surat Titus yang ketiga, pasal ayat 5 yang menyatakan demikian. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya untuk permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Amin.
Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita akan bersama mendengarkan perintah hidup baru yang tertulis dalam surat Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 21 yang mengatakan demikian. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kebenaran Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat Tuhan, kita akan masuk pada pelayanan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau Allah yang memberikan kami karunia kehidupan di tengah badai sekalipun untuk kami kuat melewatinya. Karena itu dalam ibadah di minggu hari ini, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kuduskan, kuasai akan budi pikiran kami sehingga firman ini menjadi kekuatan, pengharapan kami untuk memahami rancangan Tuhan yang baik untuk hidup kami. Bersabdalah Tuhan, anak-anak-Mu mendengarkannya. Amin. Mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Jemaat Tuhan, bacaan firman Tuhan pada minggu pagi hari ini terambil dari Yeskiel pasal 36 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7 yang menyatakan demikian. Hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur, bukit-bukit dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu bernubuatlah dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena ia sungguh
karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan mengingini kamu, supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa. Dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak diperguncingkan. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan dan sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah, aku pasti berfirman dalam api kecemburuanku, melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom. Ia menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijarah. Oleh karena itu, bernubuatlah mengenai tanah Israel dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku berfirman dalam amarah cemburuanku, dan oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah, aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu dan sendiri pasti akan menanggung noda. Demikianlah bacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Ibu Bapak, jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Yesus, jemaat Cahaya Nugrah. Kita ada di minggu yang terakhir di bulan April, dan tepat di hari ini tanggal 26. Ini minggu yang terakhir. Saya pikir Bapak Ibu yang terkasih, kita tidak lepas dari perasaan perjalanan waktu yang kalau di rumah itu bisa dikatakan terlalu lambat, terlalu panjang waktunya. Tapi hari ini kita yakini, kalau hari kemarin, minggu kemarin, atau Bapak Ibu masuki bulan April dan ada di akhir dari minggu bulan April, kalau bukan Tuhan yang mengawal kuota, kalau bukan Tuhan yang menguatkan kita, Ibu Bapak, yang pasti belum larut itu yang namanya kekhawatiran, atau dalam bahasa anak muda itu kegalauan. Kenapa? Masih ada bahasa stay at home, jaga jarak, atau dalam bahasa yang lagi booming ini, semua harus pakai masker ketika berjalan keluar. Dan itu semua mengarahkan kita pada hidup yang bertanggung jawab untuk kita mengklaster pandemi virus COVID-19. Bapak Ibu Saudara, tidak perlu khawatir anak-anak Tuhan, harus punya optimis. Kalaupun ada perjalanan waktu yang tanda kutip kok bisa berganti bulan ya, percayalah, bumi ini pijakannya itu adalah Allah yang memberi. Dia tidak akan pernah menghancurkan. Itu yang mendasari perikop kita di hari Minggu ini. Ibu Bapak kekasih dalam Yesus, Yesaya adalah nabi yang ikut atau terangkut dalam pembuangan di Babel. Jadi Yesaya nabi ini sangat tahu persis bagaimana bahasa orang Jawa itu nelongso. Tanah yang punya mereka itu diduduki dan harta mereka dijarah. Bukan perkara gampang Bapak Ibu untuk mereka ada di tanah perjanjian. Dibutuhkan puluhan tahun. Dan yang masuk pun generasi Yosua.
Generasi Musa itu sudah hilang lenyap. Perikop ini berbicara bagaimana mereka sedih, susah. Tanah mereka itu sudah diduduki. Perhatikan ayat yang kedua, saya bacakan Bapak Ibu. Syukur bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Perhatikan ayat 3. Sungguh karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi, mengingini kamu supaya kamu jadi milik sisa bangsa-bangsa, dan kamu jadi buah mulut pergunjingan orang. Ayat 2 dan 3 ini mewakili bahwa hak kehidupan di tanah perjanjian itu sudah dirampas. Dan penderitaan itu dirasakan oleh Yeskiel karena dia ada pada kelompok Israel, orang-orang Yehuda yang terangkut ke Babel. Dan bagi Yeskiel, kitab ini memberikan nubuatan. Nah, itu yang saya mau kaitkan Bapak Ibu. Kalau bumi Indonesia ini Allah yang menciptakan. Ibu bapak gereja Tuhan ada di wilayah Surabaya Barat, kita ada di pinggir Surabaya ini. Itu semua karena karunia Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah salah menempatkan Bapak Ibu saya di saat ini dalam kondisi pandemi COVID-19. Tidak pernah salah. Dan Tuhan juga tidak pernah salah ketika Israel dibuang ke Babel. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah merancang yang jahat. Tuhan tidak pernah merancang yang tidak baik untuk hidup anak-anaknya. Kalaupun dalam perikop ini Bapak Ibu perhatikan bagaimana kesusahan kesedihan mereka, tanah tempat mereka berpijak yang diperjuangkan bukan membalikkan tangan, tapi ternyata diambil, dijarah dan ditempati orang, dan mereka jadi bahan pergunjingan orang. Nubuatan dari Yeskiel. Ibu bapak kekasih dalam Yesus Kristus, pasal 36 ayat 5. Aku pasti berfirman dalam api cemburuanku melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan suku Edom yang menentukan tanahku menjadi miliknya. Garis bawahi itu, Allah kalau memang itu hak seseorang, dia tahu. Dia meletakkan kuasanya untuk memberikan rasa keadilan itu. Sehingga tema kita ini diberikan judul Ibu Bapak Pemulihan. Nah, pada minggu hari ini tetap kita punya keyakinan Allah tetap memulihkan bangsa kita ini, memulihkan dunia ini dari virus yang ganas ini. Karena apa? Ini bumi ini bukan untuk dihancur porandakan, tapi Allah menetapkan bumi ini untuk manusia, orang hidup, orang yang diciptakan atau semua makhluk yang diciptakan untuk tinggal di dalamnya, bukan untuk dihancurkan, bukan untuk dibinasakan. Itu keyakinan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga pada minggu akhir di bulan April ini, Bapak Ibu, ada 4 hari ke depan atau 5 hari ke depan Bapak Ibu akan meninggalkan bulan April. Bulan Mei harus ada optimis, keyakinan pemulihan itu tetap Allah berproseskan. Kalaupun butuh waktu, ikutin aturan pemerintah dengan percaya. Kalaupun Bapak Ibu di Surabaya sekitarnya ini mungkin ada ketakutan yang terjadi, jangan sampai melampaui pertolongan Tuhan untuk melewatinya. Janji Tuhan untuk Israel dan untuk Bapak Ibu dan saya pada nubuatan Yeskiel ayat yang ke-6. Oleh karena itu bernubuatlah mengenai tanah Israel dan katakanlah kepada gunung-gunung, bukit-bukit, alur-alur sungai, beginilah firman Tuhan, aku berfirman, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa, maka dia akan berkata, aku bersumpah bangsa-bangsa yang di sekitarku sendiri pasti akan menanggung noda mereka.
Jadi virus ini Bapak Ibu di bumi yang sama dipijak dan kita ada di Indonesia, dia akan lenyap. Itu kita harus yakinkan. Allah itu Allah yang adil, Allah yang punya pertolongan dan kekuatan sekaligus juga murah hati. Dan di minggu ini Ibu Bapak semua beribadah di rumah masing-masing. Gereja tidak pernah sunyi Bapak Ibu. Gereja itu bukan bangunan, tapi di keluarga diri Bapak Ibu itulah gereja yang sesungguhnya. Sehingga ada pujian kan, gereja bukanlah gedung, tapi lihat di dalamnya. Lihat di dalamnya berarti apa? Ibu Bapak Saudara, ketika gereja itu tidak ada dalam bentuk ibadah, dia ada di rumah masing-masing. Persekutuan kita tidak pernah hilang. Tidak pernah gereja ini ditinggali tikus Bapak Ibu. Tidak pernah. Tuhan menempatkan orang percaya ada di dalamnya. Itu keyakinan dan keyakinan kita. Waktu ini pasti berlalu. Lewat kekhawatiran COVID ini, badai ini pasti berlalu. Karena itu hari ini kita angkat hati. Kalau Israel dipulihkan, tanah mereka dikembalikan, apalagi kita Bapak Ibu, dalam kebangkitan Kristus yang adalah kehidupan dari orang percaya gerejanya dan dunia ini. Kita memasuki bulan yang baru dengan semangat dan keyakinan Allah tetap sama menyertai Bapak Ibu semua. Selamat hari Minggu. Amin. Kita kidungkan pujian dari Kidung Jemaat 445. Mari berdiri, kita akan bersama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, sekali lagi dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan pada hari yang ketiga pada kira-kira kematian,
naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Kita masuk pada syafaat kita. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Engkau Allah yang memberikan kami kekuatan dan pengharapan di tengah pandemi COVID-19 yang meluas di Indonesia. Tuhan, bungkuslah bangsa ini Tuhan dengan pertolongan Tuhan. Mereka yang terpapar positif COVID, baik dalam perawatan di rumah maupun isolasi mandiri, di rumah sakit ataupun di rumah, para medis yang Engkau tahu Tuhan, kalau sampai mereka terkena penyakit virus yang menular ini, Tuhan tolong mereka, berikan amanah yang sudah mereka nyatakan ini dengan Tuhan pagari dengan Roh Kudus, sehingga mereka tetap sehat kuat untuk melayani pasien yang sakit. Kami juga memohon pertolongan Tuhan ketika dampak dari stay at home, di rumah saja. Ada begitu banyak Tuhan, lingkungan perusahaan, home industri, yang dimana juga mem-PHK, merumahkan. Tuhan, sebagai gereja, kami tahu ini bentuk-bentuk di mana umat-Mu merasakan sedih. Kami melipat tangan. Tolong Tuhan, lawat mereka dengan pergumulan mereka. Mungkin mereka harus membayar cicilan, apapun bentuk dari pengeluaran yang rutin. Kalau tidak ada pemasukan, Tuhan, kami melipat tangan. Tidak ada mustahil. Tuhan melakukan yang baik untuk perjalanan yang susah sulit ini Tuhan. Begitu juga banyak Tuhan rakyat Indonesia mengalami situasi di PHK, dirumahkan. Kiranya mereka dijauhkan dari bentuk-bentuk kekerasan anarkis. Biarlah bangsa ini semakin kuat dengan pemerintah yang melakukan bansos dan lain sebagainya. Bapak di surga berkati Bapak Presiden kami Joko Widodo bersama juga dengan Gubernur kami Ibu Kofifa, Wali Kota kami Ibu Risma, dan Bupati di Gresik. Bapak di surga berkati, berikan sehat dan kuat semua. Kami serahkan Tuhan anak-anak kami, keluarga kami yang di rumah, kami yang masih dapat berkat lewat pekerjaan. Tuhan berikan kami sehat kuat, jauhkan dari sakit penyakit virus ini Tuhan. Ketika kami harus menjalani perjalanan satu hari di luar rumah, dalam Kristus kami mohon Engkau memberkati keluarga rumah tangga Jemaat Jaya Murah. Terima kasih Bapak Yesus, cukupkanlah kami dengan kebutuhan kami sebagai anak-anak Tuhan. Inilah kami yang bersyukur dengan percaya ibadah pelayanan secara online ini. Sesungguhnya Tuhan menyatakan rancangan Tuhan yang baik. Ajarlah kami untuk tetap meyakini gereja itu di rumah kami masing-masing, dan itulah gereja yang sejati. Dalam Kristus Tuhan yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa dalam pencobaan, tapi lepaskanlah daripada yang jahat.
syukur kita kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Ingatlah firman Tuhan di dalam surat Roma 12 ayat 1 yang menyatakan, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Sambil memberikan persembahan syukur, kita memuji dan memuliakan Tuhan dan bernyanyi dari Kidung Jemaat 363 bait 1 dan 2. Marilah berdiri dan menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Padamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami dan selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur dan memuji nama-Mu, karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini, ya Tuhan, serta umatmu berjalan dan memuliakan nama-Mu. Amin. Silakan duduk. Warta Jemaat Ibadah Minggu ketiga sesudah Paskah 26 April 2021. Majelis Jemaat GPIB Cahaya Anugerah Surabaya mengucapkan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat dan tamu jemaat yang mengikuti ibadah ini secara streaming. 2. Majelis Jemaat GPIB Cahaya Anugerah Surabaya mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman yang melayani dalam ibadah minggu ketiga sesudah Paskah, Pendeta Nyonya Christine Handoyo Bangun, majelis yang bertugas, organis, kantoria, dan multimedia. Tuhan memberkati pelayanan kita bersama. 3. Majelis Jemaat GPIB Cahaya Anugerah Surabaya mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas setiap bentuk persembahan yang telah diberikan kepada gereja. 4. Majelis Jemaat GPIB Cahaya Anugerah Surabaya mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang menikmati pertambahan usia dan pasangan suami istri yang diberikan pertambahan usia perkawinan. Kiranya kasih setia Tuhan selalu menyertai Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. 5. Komisi Diakonia akan membagikan natura diakonia bulanan pada hari Kamis, tanggal 30 April 2020 dan di-drop di masing-masing koordinator sektor.
Demikian penyampaian kami, kiranya kasih setia Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Kobarkan dalam jiwamu semangat untuk berjuang. Bangkitkan selalu harapan. Jangan pernah berputus asa. Ia, Tuhanmu adalah setia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.